Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan materinya ya. Jadi dimohon teman-teman untuk memperhatikan video ini bersama saya Indah Mata Suryani. Nah, kita akan lanjutkan minggu lalu kita sudah masuk kepada bagaimana posisi normal dari atau saldo normal dari akun-akun ya, seperti kemarin ada kas, kemudian ada akun peralatan gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya aset itu normalnya di mana, liability atau kewajiban normalnya di mana, kemudian juga equity. Nah, sekarang ini saya review kemarin kita juga sudah masuk ke ayat jurnal ini sedikit kan ketika dia membeli truk itu. Kemudian kita mencatatnya ini dan jangan lupa kemarin apa saja hal penting yang perlu teman-teman ingat mulai dari tanggalnya ya, kemudian apa nama akunnya. Nah, kemudian sini ada juga deskripsinya. Oke, kemudian ini adalah buku besar, kemarin juga sudah masuk ke sini. Nah, buku besar ini biasanya itu isinya adalah semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Jadi mulai dari asetnya gitu kan, kemudian sampai ke liabilitas dan juga ekuitas individual. Nah, dalam laporan keuangan buku besar ini itu haruslah disusun sesuai dengan urutan penyajian akun-akunnya dalam laporan keuangan nih. Jadi dimulai dengan akun-akun raca. Jadi pertamanya itu akun-akun aset, kemudian ikuti di bawahnya akun kewajiban, kemudian baru modal pemiliknya ya. Kemudian ada pendapatan dan beban setelah itu. Dan jangan lupa nanti kita akan ada juga penomorannya. Oke. Nah, ini adalah contoh akun berbentuk 3 kolom ya. Jadi ini adalah bentuk standar akun. Jadi bentuk akun T sederhana itu yang biasa kita lihat itu gunanya itu untuk menentukan ilustrasinya ya. Ini tanggal, kemudian keterangan ini untuk kas ya, debit, kemudian saldonya di sini. Jadi ini juga disebut dengan bentuk 3 kolom ya. Nah, kemudian ada juga proses memindah bukuan ayat jurnal ke akun buku besar atau kita juga sebut dengan posting. Jadi ada beberapa langkah. Pertama, di buku besar itu kita masukkan dulu kolom-kolom yang benar untuk semua akun-akunnya. Mana yang di debit, kemudian tanggalnya, halamannya gitu kan. Kemudian dalam kolom referensi itu nanti akan ada nomor akun ya di sini, nomor akun jumlah debit yang kita bukukan. Jadi kayak tadi kan ini ada nomor 0101 gitu kan, kemudian ada yang 311. Nah, pada kolom referensi jurnal juga kita akan tulis di situ jumlah kredit yang kita bukukan berapa. Ini kreditnya berapa, kemudian debit berapa gitu kan. Nah, ini berikutnya adalah daftar kode akun. Jadi daftar ini berisi akun, kemudian jadi sebenarnya jumlah atau jenis akun yang digunakan oleh perusahaan ini itu akan beda-beda ya teman-teman. Jadi itu tergantung dengan perusahaannya sendiri. Nah, jumlah akun yang akan bergantung pada jumlah rincian itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Jadi misalnya mungkin manajemen satu perusahaan itu dia ingin satu akun untuk semua jenis beban fasilitas gitu kan. Atau mungkin ada lagi manajemen perusahaan yang dia memiliki akun-akun beban kemudian terpisah untuk setiap jenis fasilitasnya, misalnya beban listrik gitu kan, kemudian ada air terpisah lagi. Nah, kemudian ada lagi perusahaan yang dengan kepemilikan perseorangan yang mungkin jumlah akunnya lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang besar gitu kan. Nah, gitu. Nah, kebanyakan perusahaan ini teman-teman dia punya chart of account atau daftar akun ya. Jadi ini isinya dia mencantumkan akun-akunnya, kemudian nomor akunnya sehingga dia nanti bisa mengidentify atau mengidentifikasi posisi akunnya itu dalam buku besar tuh di mana gitu. Jadi sistem ini sebenarnya untuk penomoran ini digunakan untuk mengidentifikasi akun yang
biasanya diawali dengan akun-akun neraca. Jadi kayak gini kan, aset 1 gitu kan. Ini ada 101, 112, 126 gitu. Kemudian nanti yang liabilitas 2, 200, 201. Nah, di sini kemudian ekuitas 3 gitu kan. Beban 4, 4 di awalnya. Kemudian ini beban lagi ada yang 6, 7 gitu kan. Nah, oke. Jadi di sini adalah salah satu contohnya ya, contoh daftar akunnya. Nah, di sini dibilang daftarnya berisi akun dan nomornya untuk mengetahui lokasi di buku besar. Oke. Nah, pertama tadi kita akan mengetahui bagaimana proses pencatatan itu sendiri. Jadi tentukan dulu jenis akunnya apa, kemudian kita juga tentukan nih apakah transaksi itu akan menambah atau dia malah mengurangi. Kalau misalnya menambah, ya berapa besar dia perubahannya, begitu kan? Kemudian kita harus terjemahkan juga, kira-kira dia menambah, kayak tadi misalnya ketika, apa ya, kemarin kita contohkan misalnya beli peralatan, nah itu transaksinya kira-kira kalau terhadap kas gimana ya gitu. Oh, kalau terhadap kas kita beli ya berarti berkurang dong duitnya gitu kan. Berapa duitnya berkurang? Oh, mungkin 10 juta ya. 10 juta. Kalau duitnya berkurang 10 juta, berarti kalau dia normalnya kas itu dia bertambah di debit, kalau dia berkurang berarti di kredit. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga harus analisa, oh tadi dia beli peralatan nih, peralatan bertambah di mana ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus teman-teman ikuti alurnya bagaimana kita membuat recording proses atau proses pencatatan ini. Nah, di sini ada contohnya ketika di tanggal, jadi ini ada step-stepnya ya teman-teman, lihat di sini. Jadi misalnya tanggal 1 Oktober nih, siapa Yazici ini dia menginvestasikan uang sebesar 10.000. Kemudian dia investasi pada agensi periklanan disebut Pioneer Advertising gitu kan. Nah, berarti dalam hal ini kita itu dari sisi si pionir ya. Nah, dia si Yazi ini bisa jadi pemiliknya. Jadi analisanya apa? Aset kita bertambah, uang tunai kita bertambah gitu kan. Si pionir ini bertambah dan ekuitas karena dia juga investasikan modalnya itu juga bertambah dong, jadi 10.000 gitu. Nah, ini analisis persamaannya seperti kita lakukan kemarin. Di sini bertambah, kemudian di sini juga bertambah. Kemudian kita lakukan lagi analisis debit kreditnya. Berarti kalau dia bertambah di sini, berarti dia normalnya di mana nih gitu. Oh, normalnya ternyata di debit. Kalau ini bertambah di sini di ekuitas, nih normalnya di mana? Oh, ternyata dia di kredit gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita buat ayat jurnalnya. Ayat jurnal tadi apa saja prosesnya? Mulai dari kita catat tanggalnya, kemudian kita buatlah ayat jurnalnya, debit kita taruh di kas kita taruh di debit, kemudian modal ini kita taruh di kredit gitu kan. Karena kan kita udah lakukan analisa nih di sini. Udah langsung kita tulislah nomornya. Tuh. Ya, kemudian dalam pemindah bukuan juga ini nanti kan ada nih kas tadi kan kita juga udah tahu kas tadi nomornya berapa kan, nomor akunnya berapa 101 gitu. Kita tulislah di sini kas. Jadi pemindah bukuan itu kayak gini. Kalau misalnya nanti ada lagi kas di penambahan lagi kita tambah lagi di sini. Kalau misalnya ada yang berkurang berkurang kasnya kita tambah di sini. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih beberapa analisanya. Dia membeli peralatan kantor seharga 5.000 dengan mendatangani wesel bayar senilai 5.000 berjangka 3 bulan dengan potongan dengan bunga 12%. Kan? Kemudian kita lihat analisis dasarnya itu apa? Peralatan dia beli berarti bertambah dong asetnya gitu kan. Kemudian dia harus menandatangani wesel bayar, berarti dia kan nggak cash nih, sehingga dia harus liabilitas atas wesel bayarnya itu bertambah sebesar 5.000. Kemarin liabilitas itu kalau bertambah di mana? Analisis persamaannya. Di liabilitas ini bertambah ya, sorry, masih bertambah. Nah, barulah kita masuk ke analisis debit kreditnya. Kalau dia bertambah aset berarti di debit, kalau liabilitasnya bertambah berarti dia di kredit, gitu kan? Nah, setelah ini barulah kita buat ayat jurnal.
Jangan lupa tanggalnya ditulis dulu, kemudian peralatan itu juga sudah ada nomor akunnya tadi, ya. Nah, ini sistemnya. Begitu juga kita lanjutkan ke pemindah bukuan, berarti judulnya adalah untuk akun peralatan dan juga wesel bayar. Nah, kemudian lanjut. Di tanggal 2 Oktober, jadi di tanggal 2 Oktober ini dia menerima uang muka kas sebesar 1.200 untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31. Nah, karena dia tadi pioneer advertising, berarti dia akan menerima jasa. Jadi kayak dia ada pendapatan jasa gitu kan, karena dia kan memberikan jasa periklanan gitu ya. Nah, berarti analisisnya adalah pertama dia menerima uang muka kas. Berarti kalau dia menerima uang muka ya asetnya bertambah dong 1.200 gitu kan. Nah, kemudian untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai di tanggal 31 Desember. Berarti dia sudah menerima uangnya begitu kan. Tapi pekerjaannya dia atau liabilitas atas pendapatan yang dia harus lakukan itu masih belum dia berikan gitu kan, karena dia belum memberikan jasanya. Jadi dia menerima di muka gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pionir ini menerima pembayaran di muka, maka dia harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka ya. Jadi untuk mengakui kewajiban yang muncul, jadi kita juga harus perhatikan walau banyak liabilitas dia menggunakan kata utang gitu ya, tapi pendapatan diterima di muka ini juga dianggap sebagai liabilitas walaupun di sini dia tidak ada uangnya gitu atau nggak ada utangnya, sorry, dia nggak ada bilang utang, nggak ada kan kata-katanya di situ dia bilang utang, tapi secara logika ketika teman-teman baca transaksinya itu sebenarnya bagian dari utangnya dia, karena kita udah terima uang tapi kita belum memberikan kewajiban kita begitu kan, sehingga itu dikategorikan sebagai liabilitas atau pendapatan jasa diterima di muka untuk liabilitas. Ini analisisnya adalah aset kita terima cash senilai 1.200, kemudian pendapatan jasa diterima di muka 1.200, gitu kan? Kemudian analisis debit kreditnya gimana? Kalau misalnya dia bertambah ya otomatis di debit, dan kalau misalnya liabilitasnya bertambah, normalnya juga di kredit, gitu kan? Nah, tadi kan kasnya udah masuk 10.000, berarti sekarang kita tambahin lagi nih 1.200. Ya, terus kemudian kita buatlah apa namanya? Di pemindah bukuan ini kita tambah lagi satu akun, itu pendapatan jasa diterima di muka. Jadi itu teman-teman harus ingat ya, kenapa dia dikategorikan liabilitas ya, karena memang jasanya belum dia berikan, tapi uangnya udah diterima gitu. Kemudian di tanggal 3 Oktober si pionir ini dia membayar sewa kantor untuk bulan Oktober tunai. Jadi kan, nah kalau ini analisanya berapa apa nih kira-kira? Berarti di sini dia ada beban sewa gitu kan, dia membayar sewa kantor, ada beban sewa senilai 900, kemudian asetnya kasnya berkurang dong karena dia bayar secara tunai gitu kan. Jadi bayar sewa kantor untuk bulan Oktober secara tunai. Nah, berarti asetnya atau kasnya berkurang 900, kemudian ekuitasnya gimana? Kalau kemarin ingat nggak teman-teman, kalau misalnya beban ini dia mempengaruhi apa? Ya dia mempengaruhi ekuitas, jadi berkuranglah ekuitasnya dia di sini. Sehingga kalau analisis debit kreditnya beban yang bertambah itu di debit, ya kan? Kemudian aset yang berkurang kita kreditkan dong 900. Ya. Ini dia bayar sewa cash gitu kan, jadi 900. Nah, sehingga teman-teman buatlah di sini kayak saya bilang kemarin itu Oktober 2 1.200, kemudian di Oktober 3 ya ada pengkreditan senilai, maksudnya kasnya itu dikredit, berarti artinya dia berkurang gitu kan, senilai 900. Jadi jangan pikir ini ya, kalau misalnya di buku tabungan tuh kredit itu berarti dia nilainya dia bertambah gitu, enggak kayak gitu, oke? Okay? Kemudian tanggal 4 Oktober, jadi 4 Oktober ini dia membayar 600 untuk 1 tahun polis asuransi yang akan berakhir 30 September tahun depan. Jadi analisis dasarnya di sini pertama teman-teman harus lihat dulu aset asuransi dibayar di muka itu nanti akan bertambah senilai 600. Karena ini jenis pembayaran
berlaku untuk waktu yang melebihi bulan berjalan. Jadi maksudnya aset kas itu kita berkurang karena dia bayar gitu kan, berkurang 600 ya. Dan pembayaran beban yang manfaatnya itu melebihi periode akuntansi berjalan, maka kita catat sebagai beban dibayar di muka. Nah, ketika misalnya nanti perusahaan dia membayar nih, maka dia yang di debitnya adalah akun aset yang akan nanti menunjukkan jasa atau manfaatnya yang akan diterima di masa mendatang. Tuh, jadi berarti kalau misalnya ada pembayaran asuransi dibayar di muka, berarti itu kan aset kita bertambah begitu kan? Ya nggak? Karena kita membayar sesuatu yang akan kita terima nih di masa mendatang. Makanya kita kategorikan itu sebagai aset. Nah, kita bayarnya dengan apa tadi? Cash. Ya, membayar untuk 1 tahun ya, berarti dia nggak ada menjelaskan kredit, berarti dia bayarnya cash. Kalau misalnya dia menjelaskan kredit segala macam, mungkin kita tambahkan akun yang lainnya. Berarti di debit asuransi dibayar di muka. Ya, oke, senilai 600. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, tadi teman sudah paham ya kalau misalnya asuransi dibayar di muka ini ya sesuatu yang akan kita dapatkan manfaatnya gitu kan di masa mendatang, sehingga ini kita kategorikan sebagai aset yang bertambah di debit sebesar 600, kemudian kita bayar berarti cash kita berkurang senilai 600. Jangan lupa ini disesuaikan. Kemudian tanggal 5 Oktober si Pioneer Advertising ini dia membeli perlengkapan nih materi iklan untuk perkiraan waktu 3 bulan secara kredit dari Aero Supply. Berarti dia membeli perlengkapan gitu kan, sehingga perlengkapannya bertambah senilai 2.500. Kemudian dia bilang secara kredit berarti utang usahanya dia bertambah nih di kredit. Ya, jadi jangan lupa pokoknya yang kemarin kita pelajari itu di mana saldo normal aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban itu adalah kunci teman-teman untuk bisa menyelesaikan ini. Oke. Nah, di perlengkapan di debit, kemudian ya, nih teman-teman bisa lihat kan. Ini juga utang bertambah di kredit. Kemudian berikutnya ini pada tanggal 9 Oktober, nah ini coba teman-teman perhatikan juga, Pionir ini dia merekrut karyawan untuk mulai bekerja di tanggal 15 Oktober. Jadi setiap karyawan nanti akan menerima gaji sebesar 500 per minggu untuk bekerja selama 5 hari. Gaji akan dibayarkan tiap 2 minggu, pembayaran pertama tanggal 26 Oktober. Jadi kira-kira apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Di sini ada angka yang muncul 500 begitu ya. Tapi kalau dari logikanya sebenarnya ini perusahaan belum ada bayar apa-apa gitu kan. Jadi ini cuma sekedar informasi bahwa Pionir ini dia sekarang merekrut karyawan nih yang mulai bekerja di tanggal 15 Oktober gitu kan. Nanti dibayarkanlah gajinya tiap 2 minggu dibilang gitu kan. Pertamanya nanti akan dibayar di 26 Oktober. Nah, kalau misalnya nanti pencatatan di 26 Oktober bisa jadi nanti akan ada efek begitu kepada akunnya atau misalnya pada neracanya juga. Nah, analisisnya apa? Belum ada transaksi bisnis. Nah, ini yang kemarin kita bilang kita harus menganalisa transaksi. Jadi dalam hal ini itu baru aja ada kesepakatan antara pekerja dan juga pemberi kerja. Ya, jadi tidak ada perlu kita catat analisis debit kredit karena memang tidak ada pencatatan akuntansi. Nah, terus nanti kalau misalnya mau detail katanya kan mungkin kita akan lihat di 26 Oktober. Nah, kita lihat di tanggal 20 Oktober. Jadi Dewan Direksi Pionir itu mengumumkan akan membayar dividen tunai senilai 500 untuk para pemegang saham. Berarti kalau bayar tunai tadi efeknya apa? Kasnya berkurang, berkurang itu berarti dia dikredit gitu kan. Kemudian karena dia saldo normal di debit tadi kan, kemudian ekuitas. Ekuitas ini dengan pemberian dividen. Nah, dividen ini dia bertambah itu berarti dia di debit. Karena ekuitas ini karena dividen kemarin kan menurunkan ekuitas gitu kan ada dua, teman-teman ingat kemarin. Nah, jadi dividennya bertambah nih, berarti
karena ekuitas normalnya saldonya di kredit, jadi ketika ekuitas ini itu berkurang, maka dia pencatatannya sekarang di debit. Oke, di debit sebesar 500 ya. Nah, kemudian selanjutnya berikutnya sehingga kita mencatat dividen pada kas gitu kan senilai 500. Oke. Nah, berikutnya ini tadi tanggal 26 Oktober Pionir ini memiliki utang gaji kepada karyawannya sebesar 4.000 dan membayarkan pada mereka dengan tunai. Jadi mereka bayar ini transaksi yang tadi ya, yang tadi kan ada informasinya tuh. Nah, kemudian ketika beban gaji dan upah bertambah 4.000, maka dia kan bayar tunai nih tadi, berarti aset atau kas kita berkurang nih 4.000. Nah, kemudian di sini ada yang muncul apa? Ada yang muncul yang namanya beban gaji dan upah. Jadi kalau beban kemarin gimana? Beban itu menurunkan ekuitas gitu kan. Sehingga kalau bisa dia menurunkan ekuitas, saldo normalnya kan di debit kalau di kredit kalau dia bertambah, berarti kalau dia berkurang kita catatnya di debit. Nah, gitu. Beban gaji kita catat di debit. Sehingga nih kasnya, jangan lupa informasinya membayar gaji sampai dengan hari ini. Nah, kemudian contoh lainnya ini adalah pada tanggal 31, Pionir ini dia menerima uang tunai sebesar 10.000 dari Copa Company untuk jasa periklanan yang diberikan di bulan Oktober. Jadi di sini berarti asetnya bertambah kas sebesar 10.000. Nah, kemudian jadi ini jasanya dia masih diberikan di bulan Oktober. Jadi di bulan yang sama maksudnya sorry, jadi ini adalah uang tunai yang diterima untuk jasa yang diberikan selama bulan Oktober gitu maksudnya ya, di bulan Oktober. Sedangkan kita mencatatkan 31 nih, kita udah terima uang tunainya, kemudian juga sudah memberikan jasanya gitu ya, sehingga kita mencatat pendapatan itu tadi dia menaikkan ekuitas gitu kan, jadi kalau ekuitasnya bertambah itu berarti di kredit, ya kan? Nah, sehingga kas bertambah di debit 10.000 dan pendapatan juga meningkat, di mana ekuitas juga bertambah di kredit. Oke. Nah, berikutnya ini adalah jadi ini adalah Basel Company, dia mencatat transaksi pada jurnal umum. Sorry. Jadi dia mencatat ini pada bulan Maret ya. Kita lihat, nanti saya akan lihat teman-teman. Oke. Kemudian ini. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang ya, jadi ini transaksi yang dilakukan oleh Basel Company. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus mengerjakan ini untuk latihan. Tapi karena slide-nya sudah saya kasih, ya nggak apa-apa teman-teman pelajari ini ya. Teman-teman perhatikan ini, nanti saya akan kasih latihannya yang lain. Oke. Ini salah satu contohnya juga. Bisa kita lihat satu aja ya. Jadi ini adalah transaksi pada jurnal umum. Jadi catat ayat jurnal ini ke akun kas. Wah, ini sebenarnya sangat gampang sekali. Jadi ada saldo untuk menentukan saldo akhir. Tapi ada saldo awal dulu nih. Saldo awalnya senilai 600. Kemudian ada lagi tadi kan dia di debit kan, kemudian dia di kredit. Nah, sehingga dapatlah saldo akhirnya berapa. Oke, nah ini adalah ilustrasi dari buku besar yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kayak per apa transaksi, kemudian kita udah analisa. Nah, sehingga dapatlah kayak gini untuk semua transaksi yang tadi, mulai dari kasnya yang bertambah, berkurang, kemudian juga ada akun-akun utang usaha, dividen, pendapatan jasa, kemudian beban-beban. Nah, ini adalah neraca saldonya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu posisi debit kredit, kan tadi kita udah melakukan ini di buku besar. Berarti kita udah tahu nih, kas ini saldo akhirnya adalah 15.200 gitu kan. Kemudian di perlengkapan itu saldonya
normalnya di debit 2.500, saldo akhir, saldo akhir, kemudian ini juga sudah ada saldo akhir. Ya di sini berarti teman-teman tinggal memasukkan aja, ini 15.200 dari kas tadi kan, kemudian tadi apa, perlengkapan 2.500, kemudian tadi juga ada saldo yang lain. Oke, lanjut ya. Sorry ada gangguan. Nah, gitu. Nanti teman-teman cek aja dari sini, kira-kira totalnya semua atau saldo akhir ini yang kita isikan ke neraca saldo. Nah, itu adalah ilustrasinya. Nah, kira-kira oke, lanjut. Nah, jadi neraca saldo ini teman-teman ada kelemahannya. Jadi dia itu sebenarnya akan seimbang kalau misalnya tidak ada transaksi, walaupun ada transaksi yang tidak kita jurnal. Jadi jangan yang teman-teman pikir, wah ini udah balance nih, kalau udah balance pasti benar, belum tentu. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati untuk melakukan analisa-analisa yang tadi sudah kita lihat di awal. Oke, kemudian bisa jadi jurnalnya tidak benar, jurnal yang benar tidak dipindah bukukan, kemudian jurnalnya itu dipindah bukukan 2 kali, ya bisa jadi kan, karena kan ya kalau misalnya 2 kali, otomatis balance juga dia nilainya ya kan. Atau mungkin akunnya salah nanti ketika kita menjurnal. Akunnya salah, tapi mungkin posisi aset atau liabilitas dan ekuitasnya tetap benar begitu kan. Nah, oke. Nah, oke, jadi ini adalah poin penting atau tambahan ya. Jadi aturan akuntansi untuk kejadian tertentu kadang berbeda. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan IFRS tidak terlalu mengandalkan biaya-biaya historis atau berpegang pada nilai wajar. Nanti kita akan detail lagi membicarakan tentang ini historical cost dan juga nanti fair value. Nah, oke. Ini juga informasi bahwa di Amerika Serikat sendiri ekuitas itu sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau stockholders atau shareholders equity. Nah, modal saham biasanya disebut dengan saham biasa. Ini nanti laporan posisi keuangan yang ada menggunakan standar Amerika. Oke. Nah, jadi ini teman-teman baca ya. Ada yang kemarin saya sebutkan di awal kan IFRS, IASB gitu. Nah, ini. Oke. Jangan lupa teman-teman baca ini. Ini sebenarnya buat informasi aja. Jadi ini pertanyaan terkaitan dengan GAAP tadi ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih teman-teman buat yang pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman nanti ulang-ulang lagi recordingnya dan langsung dikerjakan latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.